Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang persepsi dan pengambilan keputusan individual. Nah, supaya Anda lihat ini gambar apa. Ya, kalau kita lihat sepintas seperti orang memakai kerudung ya. Tapi kalau kita lihat dari ke depan, ini seperti orang sedang menoleh untuk melihat sesuatu ke kanan ya. Kita menggunakan jubah. Anda lihat gambar yang berikutnya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, mungkin Anda akan mengira ini gambar wajah manusia. Tapi kalau sudah diperhatikan, ini adalah ternyata gambar bunga ya. Ada daun-daunan dan kupu. Nah, ini pengaruh dari persepsi. Contoh klasik ini menggambarkan power of perception. Ya, gambar ini adalah gambar stimulus sederhana yang hanya menyangkut satu sensasi ya, visual. Dengan melihat gambar tadi, persepsi orang bisa berbeda-beda. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini banyak hal ya, yang sangat memungkinkan menimbulkan persepsi yang berbeda. Nah, ini sekarang Anda lihat, ini ada tulisan. Ya, sekarang Anda coba sebutkan warnanya, tapi bukan tulisannya. Ya, hijau, merah, ya kan, hijau, merah, biru, kuning, biru, hitam, dan seterusnya. Tapi kalau Anda baca tulisannya, ini yang hijau tulisannya kuning, yang biru tulisannya merah. Nah, tentu saja ini akan menjadi membingungkan. Ya. Tentu saja persepsi ini akan berbeda. Nah, kenapa persepsi itu penting? Ya, melalui persepsi itu manusia itu memandang dunia. Ya, apakah dunia itu berwarna cerah, pucat, hitam, ya, semuanya adalah persepsi manusia yang bersangkutan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan persepsi? Ya, persepsi ini adalah proses yang digunakan seorang untuk menata dan menafsirkan sensory impression yang diterimanya untuk memberikan makna pada lingkungannya. Ya, suatu proses yang digunakan seorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Jadi ada satu informasi di mana informasi tadi bisa ditafsirkan dengan berbagai macam makna. Nah ini penting ya, persepsi ini, karena apa ya, perilaku manusia itu didasarkan persepsi atas realitas ya, bukan realitas itu sendiri, tetapi persepsi atas realitas, atas sesuatu yang nyata. Nah ini ya, jadi ini penting. Ini the word as it perceived is the word that is behaviorally important. Ya. Dunia yang dipersepsikan adalah dunia. Nah, dunia secara perilaku yang penting. Nah ini ya. Jadi dunia ini dipersepsikan itu berdasarkan suatu kenyataan, ya, perilaku yang penting, bukan atas persepsi itu realitas itu sendiri, tetapi bagaimana manusia itu memandang realitas itu. Nah ini, mengapa kita mempelajari persepsi? Ya, bagaimana orang membuat atribut tentang peristiwa. Ya, jadi ada suatu peristiwa, ya, kemudian dari situ Anda bisa membuat pemaknaan ya, apa yang akan Anda tangkap dari peristiwa tadi, itu Anda buat suatu analis itu dimaknai. Ya. Kita tidak melihat realitas, kita menafsirkan apa yang kita lihat dan kemudian menyebutnya realitas. Ya. Proses atribusi mengarahkan perilaku kita tanpa melihat kebenaran atribusi itu sendiri.
Nah, ini proses dari persepsi. Ini ada stimulus dari lingkungan, rasa, mendengar, melihat, membau, mencicipi. Ini perhatian selektif. Yang kemudian dari perhatian tadi menghasilkan menghasilkan organisasi dan interpretasi. Kemudian menuntun ke arah sikap dan perilaku. Jadi perhatian selektif, interpretasi, kemudian mengarahkan pada sikap dan perilaku. Faktor yang mempengaruhi persepsi, ada target, receiver, kemudian situasi. Ya, perceiver ya. Perceiver itu sikap, motif, minat, pengalaman, dan ekspektasi. Target ini kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, jarak. Kemudian situasi, ini waktu, setting pekerjaan, setting sosial. Determinasi persepsi, ini dari faktor psikologis yang menentukan bagaimana persepsi itu, bagaimana informasi itu dipersepsikan. Ketersediaan informasi sebelumnya, ketiadaan informasi ketika seorang menerima stimulus yang baru akan mengacaukan dalam mempersepsikan. Jadi sebelum dipersepsi ini ada informasi ya. Ya misalnya begini, ketika akan menerima satu pelajaran ya, pelajaran tertentu, mahasiswa itu akan dituntun dulu ya, dengan menggunakan pelajaran yang lain. Misalnya kalau Anda ke luar negeri ya, Anda di negara asing, tentu saja Anda akan diajari dulu dengan bahasa asing ya, dengan logat-logat asing tadi, sehingga Anda akan bisa menerima pelajaran yang akan diberikan. Nah, seperti itu. Jadi, misalnya Anda belajar matematika atau belajar ilmu sosial di negara Amerika, tentu saja Anda akan diajari dulu bahasa asing, ya. Kemudian Anda akan baru mempelajari ilmu sosial di sana. Ya, tentu saja supaya apa? Supaya tidak terjadi mispersepsi ya. Kemudian kebutuhan ya. Orang akan cenderung mempersepsikan sesuatu berdasarkan kebutuhan saat itu. Contohnya sederhana adalah orang akan lebih peka mencium bau masakan ketika lapar daripada orang lain yang baru saja makan. Nah, contohnya ini yang sangat yang digunakan strategi ini digunakan oleh tukang sate. Nah, tukang sate ini pintar sekali. Jadi dia asapnya sampai kemana-mana. Jika ada orang lewat, mereka akan mencium baunya tadi. Ya. Ketika lapar, itu saja orang akan mampir membeli. Nah, itu contoh sederhana. Kemudian pengalaman masa lalu, ya hasil proses belajar. Dan contohnya pengalaman itu misalnya ditipu oleh mantan pacar, sehingga akan mengarahkan seorang mempersepsikan orang lain yang mendekati dengan kecurigaan tertentu. Itu saja dia takut ya kalau terjadi hal yang sama ya seperti yang dahulu seperti itu. Kemudian bisa juga daya contoh lain, misalnya ada orang yang tidak bisa melihat warna merah ya, karena pernah melihat pembunuhan ya, ini sehingga dia depresi dan akhirnya tidak bisa melihat warna merah. Kemudian emosi, ya emosi ini akan mempengaruhi seseorang ya, dalam mengolah informasi pada satu saat karena energinya dan perhatiannya adalah emosi. Nah, sehingga kita sedang tertekan karena baru bertengkar dengan pacar dan mengalami kemacetan, mungkin akan mempersepsikan lelucon temannya sebagai suatu penghinaan. Jadi ya ini karena apa ya? Emosi ini akan menutup logika ya kan. Sehingga energi positifnya ini terhalang dengan emosi tadi. Sehingga orang melakukan hal-hal yang persepsi
terhadap orang lain itu berbeda dengan persepsi yang sebenarnya. Dengan sebenarnya itu berbeda. Nah, ini contohnya ya tadi, jika orang sedang tertekan, ada temannya sedang membuat lelucon, nah ini dikiranya satu penghinaan. Nah, ini emosi. Emosi ini adalah kebodohan. Jadi kalau Anda menyimpan emosi, ini adalah menyimpan kebodohan. Kemudian impresi. Impresi stimulus yang salient atau menonjol ya, akan lebih dulu mempengaruhi persepsi seorang. Ya, gambar yang besar, warna kontras, atau suara yang kuat dengan pitch tertentu akan menarik seseorang memperhatikan menjadi fokus dari persepsinya. Ya. Seseorang yang memperkenalkan diri dengan sopan dan berpenampilan menarik akan lebih mudah dipersepsikan secara positif. Dan persepsi ini akan mempengaruhi bagaimana ia dipandang selanjutnya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah konteks ya. Konteks ini bisa secara sosial, budaya, atau lingkungan fisik. Ya, konteks ini memberikan ground yang sangat menentukan cara figur dipandang. Ya, konteks. Jadi konteks misalnya konteks Jawa. Di Jawa itu kalau orang berbicara itu halus ya, sopan santun. Tapi beda dengan orang Sumatera, kalau berbicara harus keras dan cepat. Ya, sehingga ketika orang Sumatera itu di Jawa, maka tampaknya seperti orang sedang marah. Padahal tidak. Ya, jadi logatnya dia di sana seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau orang Jawa di Sumatera sana mungkin dikira orang malas karena ngomongnya halus, pelan-pelan. Nah, seperti itu. Kemudian persepsi dan judgement ya. Ya, pengambilan putusan ya, dan ini ada suatu teori disebut teori atribusi ya, teori mengatakan bahwa ketika seorang mengamati perilaku, ia akan mencoba menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Ya, atribut itu dia menentukan suatu tanda ya. Nah, tanda ini tanda dari apa? Tanda dari internal ataupun tanda dari eksternal. Oh, tanda dari internal itu mungkin dari perilakunya, sifatnya, ya, gaya bahasa. Nah, kalau eksternal mungkin ditentukan oleh lingkungan, budayanya. Nah, seperti itu. Kemudian dari masyarakat, kebiasaan masyarakat. Nah, ini bisa menentukan persepsi ya. Nah, kesalahan mendasar dari teori atribusi ini adalah tendensi untuk meremehkan faktor-faktor eksternal dan melebih-lebihkan faktor-faktor internal ketika membuat judgement tentang perilaku orang lain. Jadi, kalau kita menilai perilaku orang, ya, ini kita kadang-kadang tidak tahu orang itu dari mana, ya, asalnya, kemudian bagaimana lingkungannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana budaya dia. Nah, kemudian self-serving bias. Kecenderungan seorang untuk mengaitkan keberhasilan diri sendiri dengan faktor internal, sementara di lain pihak menimpakan sebab-sebab kegagalan pada faktor internal, eksternal. Ya. Jadi kalau orang sukses, dia bilang, karena saya disiplin, saya jujur, saya baik hati, misalnya seperti itu. Nah, sehingga ini adalah kaitannya dengan faktor internal. Nah, tetapi kalau dia gagal, maka apa yang disalahkan? Ini adalah faktor eksternal, misalnya kondisi pekerjaannya, kemudian kondisi lingkungannya, kemudian kondisi budayanya. Nah, ini yang disalahkan di luar dari dirinya sendiri atau di luar dari internal. Nah, jalan pintas yang sering digunakan dalam menilai orang lain. Ini ada persepsi selektif. Ya, orang secara selektif menafsirkan apa yang mereka lihat berdasarkan minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap mereka. Ya.
Jadi lihat orang yang apa namanya pendidikannya tinggi, ya, tentu saja persepsinya ini orang yang memiliki perilaku yang baik, ya. Padahal banyak koruptor itu yang pendidikannya tinggi. Nah, ya. Kemudian ada efek halo. Nah, efek halo itu adalah menarik kesimpulan atau kesan umum tentang seseorang berdasarkan karakteristik tunggal. Jadi misalnya orang melihat, jadi kalau orang cantik itu pasti baik hatinya, padahal belum tentu, ya. Itu efek halo. Kemudian stereotyping, menilai seseorang berdasarkan persepsi tentang kelompok orang tersebut. Ya, misalnya kelompok orang yang memiliki, yang suka belajar. Nah, kelompok tadi orang menilai, wah ini mesti orangnya pinter semua ini. Padahal belum tentu orang itu pinter, tapi karena dia rajin, akhirnya dia jadi pinter kan. Nah, seperti itu. Kemudian jalan pintas yang sering digunakan, yang kedua ini adalah efek kontras. Ya. Penilaian atas karakteristik seseorang dipengaruhi oleh pembandingan dengan orang lain yang baru dijumpai dengan peringkat yang lebih baik atau buruk dalam karakteristik yang sama. Ya. Jadi misalnya itu tadi ada orang yang cantik, sama-sama cantik, ya, tetapi dibandingkan orang yang cantik yang satu itu baik hati misalnya, sedangkan yang satu itu pelit. Nah, seperti itu. Nah, kemudian proyeksi, mengatribusikan karakteristik diri sendiri dengan orang lain, percaya bahwa orang lain sama dengan Anda. Jadi ini menganggap orang lain itu seperti dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang lain yang tidak melakukan apa yang seperti dia lakukan, itu tidak baik. Nah, ini proyeksi. Nah, ini salah, ini persepsi yang tidak benar ini. Ya, kemudian meningkatkan akurasi persepsi. Ya. Nah, supaya akurat persepsi Anda tentu saja harus ada satu cara, yaitu cara pertama adalah manajemen keragaman. Artinya apa? Anda harus mengenal, ya, budaya yang berbeda, lingkungan yang berbeda, pendidikannya berbeda, ya. Kemudian berempati dengan orang lain, ya. Berempati itu memahami, ya. Memahami dan memposisikan diri Anda itu seperti orang lain itu, ya. Dalam seperti posisi orang lain tadi itu, terus apa yang Anda pikirkan? Nah, seperti itu. Kemudian tunda pembentukan kesan. Jadi jangan menjudgment dulu, membaca kesimpulan, tetapi Anda harus menunda dulu. Anda lihat dulu, berempati dulu, kemudian bagaimana Anda mengenali diri Anda sendiri, kemudian membandingkan persepsi dengan orang lain. Jadi bisa berdiskusi, ya, tentang sesuatu hal. Nah, ini. Baik, program-program diversity management. Ya, ini pengelolaan keberagaman, ya. Fokus pada kesadaran, pemahaman, dan apresiasi, melatih kepekaan orang terhadap stereotip dan prasangka. Ya, kemudian hapuskan mitos tentang orang dari latar belakang yang berbeda. Ini mitos. Jadi kalau mitos, kalau orang kaya itu pasti pinter, kemudian baik hati. Nah, ini mitos, ya. Kemudian jangan mencoba memperbaiki prasangka yang telah mengakar. Ya, Anda lihat dulu prasangka ini, ya. Anda selidiki, ya, persepsinya dengan orang lain itu bagaimana. Ya, prasangka ini. Inti pengambilan keputusan. Ya, memilih alternatif yang jelas, harus alternatif yang terbaik, the best alternatif. Terletak dalam perumusan berbagai alternatif tindakan sesuai dengan yang sedang dalam perhatian dan dalam pemilihan alternatif yang tepat. Setelah suatu evaluasi atau penilaian mengenai efektivitas dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, pengambilan keputusan.
Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan yang rasional. Ya, satu, mendefinisikan masalah. Kemudian kedua, mengidentifikasikan kriteria. Tiga, mengalokasikan bobot untuk setiap kriteria. Keempat, mengembangkan alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif yang terbaik. Nah, model rasional ini seperti ini, ada satu problem. Tentukan dulu kriteria untuk pengambilan keputusannya dan memberikan bobot untuk kriteria tadi. Ya, jadi, nah, kemudian kriteria tadi diurutkan. Ada A, B, C, D, E, misalnya gitu. Nah, ini kemudian Anda buat satu alternatif. Ya, A1, A2, A3, A4, A5. Ya, sampai ke berapa. Nah, kemudian Anda berikan bobot alternatif tadi. Yang paling masuk akal itu alternatif apa? Apa untungnya alternatif 1? Ruginya apa? Kemudian alternatif 2, untungnya apa? Ruginya apa? Nah, kemudian setelah Anda menentukan ya plus minusnya tadi, Anda mengevaluasi alternatif yang harus Anda lakukan. Nah, akhirnya setelah itu Anda tentukan, pilih ya, keputusan yang paling optimal. Ya, tentu saja ini bukanlah yang terbaik, tetapi ini yang optimal. Asumsi model rasional. Yang satu, kejelasan masalah. Yang dua, dikenali. Yang tiga, preferensinya jelas. Yang empat, preferensi tetap. Yang kelima, tidak ada kendala waktu dan biaya. Yang keenam, imbalan maksimal. Ya, ini model asumsinya, model rasional. Asumsi model pengumpulan keputusan rasional. Ya, kejelasan masalah. Ya. Yang pertama, masalah jelas dan tidak ambigu. Dua, pengambilan keputusan dapat mengidentifikasikan semua kriteria yang relevan dan alternatif yang memungkinkan. Preferensi jelas, rasionalitas menganggap bahwa kriteria dan alternatif dapat diberi peringkat dan bobot. Preferensi tetap, kriteria keputusan spesifik bersifat konstan dan bobotnya stabil sepanjang waktu. Kemudian tidak ada kendala biaya dan waktu, tersedia info lengkap karena tidak ada kendala biaya dan waktu, kemudian hasil maksimal. Alternatif yang dipilih akan memberikan nilai yang dianggap tertinggi. Rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas, individu membuat keputusan dengan membangun model yang disederhanakan, yang mengekstrak unsur-unsur esensial dari masalah tanpa memandang seluruh kompleksitas masalah tersebut. Kemudian satisfying, mengidentifikasikan sebuah solusi yang lumayan atau good enough. Nah, ini kalau model rasionalitas terbatas, menentukan kebutuhan untuk membuat keputusan, kemudian Anda menyederhanakan masalah, kemudian menetapkan kriteria yang memuaskan, kemudian identifikasikan alternatif-alternatif yang terbatas, kemudian membandingkan alternatif, ya, kemudian Anda perluas pencarian alternatif apabila tidak memuaskan, ya. Namun apabila ada alternatif yang memuaskan, nah itulah yang akan alternatif yang akan Anda pilih. Ya. Ini seperti itu model rasionalitas. Nah, ringkasan dan implikasi, persepsi individu bertindak bukan atas dasar realitas lingkungan eksternal, tetapi berdasarkan persepsi atas realitas. Ya, agar produktivitas pekerja dapat dipengaruhi, perlu diketahui bagaimana pekerja tadi mempersepsikan pekerjaan mereka. Kemudian kreativitas, organisasi harus menghargai dan mendorong kreativitas para pekerja.
etika, ya para manajer perlu menegakkan etika dalam organisasi, ya termasuk dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan individu, bagaimana individu berpikir dan menggunakan alatnya sebelum bertindak. Dalam situasi keputusan tertentu, orang mengikuti model pengambilan keputusan rasional. Ya, pengambilan keputusan individual, apa yang dapat dilakukan manajer untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan? Yang pertama, analisis situasi, fenomenanya apa, ya situasinya seperti apa, kronologinya seperti apa. Kemudian sadar tentang potensi timbulnya bias. Ya, gabungkan analisis rasional dengan intuisi. Ya. Jadi ini juga ada intuisi, saudara. Jadi Anda harus melihat ya analisis secara rasional dan juga intuisi. Intuisi itu dugaan, ya, dugaan-dugaan. Ya, kemudian ada dugaan tadi ada kecenderungan ya, ya ini intuisi. Jangan menganggap bahwa gaya pengambilan keputusan tertentu bisa cocok untuk semua situasi. Ya, gunakan teknik-teknik stimulasi kreativitas. Ya, membuat pilihan, ya heuristik atau judgment shortcut. Ya, ability heuristik tendensi orang untuk mendasarkan pertimbangannya pada informasi yang sudah tersedia. Ya, availability heuristik. Kemudian ada juga yang representatif heuristik, ya. Tendensi untuk menilai kecenderungan terjadinya suatu peristiwa dengan mencocokkan dengan kategori yang sudah ada sebelumnya. Kemudian escalation commitment, ya, komitmen yang meningkat terhadap sebuah keputusan yang dibuat sebelumnya dengan mengabaikan informasi yang negatif. Nah, ini decision making style. Ini ada tolerant for ambiguity, ini logika, ya, logika dan kreativitas. Jadi logika tinggi itu analitik, kalau kreativitas itu direktif. Ya, kemudian dari direktif tadi kreativitas bisa ke behavioral, ya, perilakuan, itu way of thinking, cara berpikirnya dari cara yang menggunakan akal ke lebih ke pelaksanaan, ya, direktif ke behavioral. Ya, yang paling tinggi adalah konseptual. Ya, konseptual itu juga ada direktifnya, ya, analitiknya ada, behavioralnya ada, itu yang paling tinggi. Ya, itu gabungan itu tiga-tiganya tadi. Nah, kreativitas ini adalah proses penciptaan produk, gagasan, dan prosedur yang baru dan orisinal, dan secara potensial relevan atau berguna bagi sebuah organisasi. Nah, faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi kreativitas, yaitu tantangan, kebebasan, sumber daya, karakteristik kelompok kerja, supervisi, dan dukungan organisasi. Nah, yang menghalangi apa? Yang menghalangi ini adalah satu, expected evaluation. Jadi evaluasi yang sudah diharapkan, jadi sudah ditentukan. Kemudian pengawasan, kemudian motivator eksternal, kemudian kompetisi, ya pilihan yang terbatas atau dibatasi. Jadi kompetisi itu juga bagus, tetapi juga akan mengurangi kreativitas, ya. Demikian juga pengawasan, kemudian motivator yang eksternal. Pengawasan juga harus dilakukan dengan tepat, ya, tidak pengawasan yang setiap detail itu harus diawasi, tidak, tetapi pengawasan yang ya ada satu poin tertentu yang titik tertentu di mana itu harus diawasi. Ya, tapi tidak semuanya yang harus diawasi. Sehingga kreativitas itu akan meningkat. Nah, kemudian kendala organisasi bagi pengambilan keputusan. Nah, ini ada sistem imbalan, evaluasi kerja,
kendala historis, dan kendala waktu. Ya, etika dalam pengambilan keputusan. Ya. Ada 3 kriteria dalam membuat pilihan-pilihan yang etis. Ya, pertama, kriteria utilitarian. Ya, keputusan yang dibuat semata-mata berdasarkan hasil atau konsekuensinya. Kemudian kriteria hak, keputusan konsisten dengan hak dan kebebasan fundamental sebagaimana ditetapkan dalam dokumen, seperti contohnya dokumen HAM. Kriteria keadilan, keputusan yang dibuat adalah keputusan yang mendorong penegakan aturan secara fair dan objektif independen sehingga tercipta distribusi manfaat dan biaya secara adil. Faktor yang mempengaruhi perilaku etis dalam pengambilan keputusan. Ya, tahap perkembangan moral, satu penilaian terhadap kapasitas orang untuk menimbang secara moral benar. Ya. Makin tinggi perkembangan moral seseorang, makin kurang bergantung pada pengaruh-pengaruh luar dan akan cenderung berperilaku etis. Kemudian perilaku lingkungan organisasional. Orang yang kekurangan rasa moral yang kuat akan jauh lebih kecil kemungkinan untuk mengambil keputusan yang tidak etis. Jika mereka dihambat oleh lingkungan organisasional yang tidak menyukai perilaku semacam itu. Nah, namun sebaliknya, individu yang sangat berbudi dapat dicemari oleh suatu lingkungan organisasional yang mengizinkan atau mendorong praktek-praktek yang tidak etis. Nah, kemudian berikutnya ini adalah kedudukan kendali, locus of control. Merupakan karakteristik kepribadian yang mengukur sejauh mana orang meyakini bahwa mereka bertanggung jawab untuk peristiwa dalam hidup mereka. Ya. Ada locus of control internal dan eksternal. Yang mengendalikan internal itu dari diri mereka sendiri, ya benar atau salah untuk melakukan perilaku, memandu perilaku mereka. Kemudian ada eksternal. Eksternal itu dari luar diri sendiri. Ya, lebih kecil kemungkinan untuk memikul tanggung jawab atas konsekuensi dari perilaku mereka dan lebih besar kemungkinan untuk mengandalkan pengaruh-pengaruh eksternal. Nah, selesai. Demikian dari saya. Kurang dan lebihnya, ya mohon maaf, ya sebesar-besarnya. Silakan Anda tulis di forum diskusi tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, silakan Anda tulis pertanyaan. Mungkin juga ada yang mau menjawab pertanyaan dari temannya, monggo silakan. Saya persilahkan. Dan setiap pertanyaan maupun jawaban akan saya beri nilai keaktifan. Nah, demikian dari Pak Dwi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.